Hai, halo, selamat malam. Selamat berjumpa dengan saya Putri dari 100% Manusia. Selamat berjumpa kembali di acara 100% Stay at Home. Kali ini kita akan ngobrol bareng dengan seniman Alam Taslim mengenai perspektif hak asasi manusia dalam bentuk visual arts, terutama juga karya-karyanya selama ini. Kenapa Alam Taslim? Karena Alam juga merupakan salah satu desainer yang sempat banyak membuat karya bernafaskan isu-isu kemanusiaan dan sosial, dan juga Alam pernah membuat poster buat festival kami di edisi yang pertama di tahun 2017. Terima kasih sudah bergabung di 100% Stay at Home, dan sekarang kita buka. Sebentar, saya akan invite Alam Taslimnya. Juga bagi teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan kepada kami, nanti akan juga dicoba dijawab di sini. Halo. Halo. Apa kabar? Baik. Ini serius ya? Enggak sih. Wah, lebih serius dari bancangan kita sih. Oke. Mungkin bisa perkenalkan dulu dirimu. Mungkin ada teman-teman di sini yang sudah hadir dan belum kenal dirimu. Kenalkan, saya Alam Taslim, visual artist, dan dulu sempat beberapa kali ngerjain poster untuk festival 100% dan sebelumnya. Oke. Festival 100% dan sebelumnya. Oke, betul sekali. Dan juga dirimu juga pernah ini juga ya, pameran ya? Iya, pernah. Pernah itu tahun berapa? 2017. Bareng 2017 atau kalian. 18 ya? Aku lupa. 2017 bareng kalian di Pavilion 28. Oke. Nah, kita sekarang lebih ngobrolin perjalanan karirmu sih, cie. Awal-awalnya gitu. Sebenarnya dulu sempat kepikiran nggak sih waktu kecil dulu tuh bakal jadi visual artist, bakal jadi seniman, atau gimana sih sebenarnya awal mulanya bisa terjun ke dunia seni? Atau karena papa mama, atau secara papa mamamu super duper kreatif? Sebenarnya memang saya dari keluarga seniman, cuman di tahun itu kan tidak begitu support ya untuk seni, dan seni yang komersil tuh kayak tidak begitu support. Gak kebayang sih, kebayangnya memang malah jadi, ini suaraku dua kali ya. Di aku sih enggak tahu kalau di teman-teman yang lain. Apakah suaranya Eko di teman-teman yang lain? Kalau dari aku sih nggak Eko ya. Nggak kebayang sih aku. Malah dulu tuh malah kepikiran jadi scientist. Scientist, wow. Ya gitu sih. Oke. Dulu kebayangnya jadi scientist. Terus tiba-tiba sejak kapan sih mulai menyadari bahwa ternyata ke arah-arah sini? Semuanya itu terjadi tidak direncanakan. Jadi kayak semua itu ngikutin yang kalau aku bilangnya kayak aku kemana ya udah aku ikutin aja alurnya. Ketika ke arah situ ya udah ke situ, kalau enggak ya enggak.
Oke. Nah, kan dulu waktu awal-awal sempat bekerja juga menjadi desainer grafis ya, Ya dulu di advertising. di advertising. Nah, apakah dari situ juga sudah mulai menyadari bahwa ada ketertarikan terhadap dunia seni visual? Sebenarnya itu hobi sih. Oh, awalnya hobi. Ya hobi aja dan akan aku suka aja. Heeh. Cuman Suka gambar. ya karena dan juga suka ngebantuin kalian di festival dan juga beberapa film akhirnya jadi kepikiran dan kemudian pas di tahun 2015 itu kan aku nggak kok nggak sih aku menciptakan karakter akhirnya karakter itu yang ngebawa aku untuk lebih lepas dari pekerjaan graphic design. Hmm. Nah, itu karakternya karakter apa tuh? Mie instan monster Igor. Bisa dijelasin awal mulanya gimana berdirinya Igor? Mungkin waktu itu ada kejenuhan di pekerjaan iklan, jadi apa namanya? Kok ada gerak? Oh enggak. Maaf. Jadi akhirnya aku iseng-iseng aja membuat sesuatu dan waktu itu aku lagi di warung Warmindo gitu dan aku menggambar dan aku bikin karakter dan ternyata ketika karakter aku seriusin banyak yang minta untuk dibuatin kaos dan dari situlah semuanya berjalan dan bergulir dan saya ngikutin aja. Oke, ngikutin aja. Nah, ini kan kalau sepengetahuan saya ya, si Indomie goreng ini lahirnya dari sebuah pojokan warung Indomie. Itu sebenarnya kenapa sih suka banget menggambar Indomie? Apa karena itu memang makanan waktu zaman masih ngekos? Well, sekarang juga masih ngekos sih. Ya comfort food sih, comfort food. Ketika kerja di iklan juga kita nggak tahu pulang jam berapa dan warung itu selalu ada jadi ya kok ya melebihi semua pasangan-pasangan hidup saya yang pernah lewat ya. Jadi Loh, lebih jadi setia, curhat. lebih setia makanya dihidupkan saja untuk menemani saya. Kayaknya aku harus, tadi terlalu gelap jadi harus pindah. Oke. Oke. Terus jadi akhirnya lahirlah si Igor. Nah, kenapa dia Iya. harus kenapa harus dalam bentuk monster? Apa karena kamu merasa bahwa Indomie ap- apakah ada misi-misi tertentu dalam bentuk monsternya itu? Uh, apa ya? Menghidupkan makanan yang aku suka dan makanan yang menurut aku kayak kalau kita ngomongin Indonesia, kita ngomongin masyarakat kita, Mm-mm. ya makanan ini emang kayak menghubungkan semuanya gitu dari Oke. segala usia, segala apa ya strata, semua udah pernah Mm-mm. ngerasain. Dan sebenarnya kenapa menjadi monster karena ya makanan ini juga yang nggak yang sehat-sehat banget juga gitu. Ini juga menyeramkan, makanya jadi monster. Jadi gitu. Nah, dalam perjalanannya Igor satu mangkok sendiri, kok aku udah tahu ya, padahal belum disebutin ya nama mereknya. Igor. Iya, jadi dalam perjalanannya Igor sendiri ada banyak transisi ya kalau aku mengikuti
yang dilihat dari bentukan pertama yang memang hanya sebagai Indomie dengan segala macam faktor Indomie goreng itu. Ada telurnya, ada telur mata sapinya, ada si mangkoknya, ada si sayur-sayurannya gitu. Nah, lalu setelah mengikuti aku bilangnya apa ya, karirmu atau kisah hidupmu, si Igor ini kan dia seperti bermain di berbagai banyak hal. Jadi misalnya kayak kamu juga pernah pameran di mana temanya Igor melebur dalam citra rasa atau kesukuan di waktu di GIK. Jadi kamu membuat Igor dalam bentuk-bentuk berbagai macam variasi terkait dengan daerah-daerah di Indonesia. Iya, iya. Itu kenapa sih waktu itu membuat pameran semacam itu? Apa karena kamu berpikir untuk memperkenalkan keanekaragaman di bangsa kita atau gimana? Monster Igor itu kan monster, kalau aku membawanya, menarasikannya adalah monster yang termutasi dari apa, mie instan, bumbunya telur dengan panci, dan apa, air yang dimasak gak tahu apa isinya, kemudian kena mangkok ayam. Jadi itu kan mutasi banyak hal, dan aku meng-highlight mutasi sebagai karakter dari si Igor. Jadi dia tuh akan terus bermutasi, dia nggak akan stay seperti itu. Jadi tapi itu juga kayak ngomongin karakter aku juga, bahwa aku sangat apa ya, bisa dibilang menyukai untuk bereksplorasi terus gitu. Jadi ketika waktu itu ada kesempatan buat pameran di Galeri Indonesia Kaya, kan itu mereka punya konsep sendiri ruangannya tentang Indonesia, tentang kekayaan Indonesia. Jadi ya aku datang dengan proposal, yuk kita bawain monster mie instan yang sangat tidak tradisional ini menjadi ngikutin tradisi-tradisi yang ada di beberapa pulau di Indonesia. Jadi aku tuh kalau nggak salah ngerespon Sumatera itu menarik dari si tato mentawai. Dari Kalimantan aku ngambil ya. Kalimantan dengan topeng hudok. Jawa aku ambil dari batik. Bali aku ambil dari patung Dwarapala, yang patung penjaga yang selalu ada di pagar rumah. Patung yang pakai kain hitam putih itu ya? Iya. Ya. Kemudian dari Sulawesi aku ambil bisu, pendeta bisu, dan Kalimantan aku tamengnya Asmat. Oke. Nah, jadi, pengambilan topik ini tuh karena apa? Pertimbangan apa? Pertimbangan apa ya waktu itu ya? Ya Allah, 2016 aku lupa ya. Karena kesukaan tersendiri, karena menarik sekali ketika kamu membawa si bisu itu, suku bisu sendiri merepresentasi dari keragaman gender yang ada di Indonesia sebenarnya. Lalu juga tato, jadi entah bagaimana kalau aku melihat dari pameran itu, semuanya itu tuh merepresentasi sebenarnya adalah ciri khas bangsa Indonesia, walaupun sebagian orang ciri khas itu dianggap sebagai minoritas. Iya, ini yang aku ambil dari minoritas itu ada 2, yang mentawai sama yang bisu. Tapi yang 4 yang lain ya nggak yang minoritas sih, batik ya pasti. Dayak, Asmat. Cuma nggak tahu
ketika aku ngelihat Sulawesi, aku pengen mentawai. Hah? Ya, mentawai kan Ketika Sulawesi, oh Sumatera Sumatera, kali. sorry. Sumatera. Ketika Sumatera aku Heeh. mikirnya malah mentawai, enggak yang Medan, Padang atau Aceh, enggak, aku malah pengennya mentawai. Dan Sulawesi itu udah on point, harus bisu. itu itu menarik loh karena bahkan orang Indonesia pun aku yakin dia nggak tahu soal soal itu gitu. Kalau misalnya untuk bahkan ketika kamu memilih, menurutku juga perspektifnya kalau aku lihat waktu pameran itu adalah ketika bahkan mengangkat isu suku Asmat pun jarang sekali juga pada saat itu ya, mungkin sekarang udah lebih banyak, pada saat itu yang mengangkat isu tersebut, mengangkat isu Bali bahwa ternyata ada loh, kita cuma tahu kalau ke Bali ada patung-patung yang dikasih sarung itu, cuma kita nggak tahu pertandanya apa, cuma di pameran kamu bersama memperkenalkan itu lebih jauh. Karena itu aku udah tinggal di Bali. Oh iya ya saat itu ya, jadi tahu ya. Dan kalau kalau yang Asmat itu aku waktu kecil udah apa ya, aku di papa aku punya buku-buku soal suku Asmat. Jadi aku suka banget ngelihat patung-patung dan kayu-kayu dan semua semua kerajinan dan Oh, culture mereka. oke. Wah menarik ya, berarti ternyata udah ada pengaruh dari waktu masih kecil sama papa. Ini tadi ada yang bertanya nih sebenarnya, sebentar aku cek. Ada kesulitan nggak sih Kak ngeblend si Monster Igor dengan uh, bentar, apa ini? Dengan budaya-budaya Indo saat itu? Hmm, enggak sih, enggak. Karena mungkin monster ini kan ini monster mie instan dan dengan struktur badan yang tidak fix, tidak ada anatomi tubuh yang jelas, jadi ya dia bisa menjadi apa aja gitu, Hmm, oke. jadi Nah, sangat uh, versatile. oke. Nah, lalu ketika kamu salah satu pameranmu lainnya yaitu ketika pameran bersama 100% manusia. Nah, itu juga tema yang dipilih. Entah kamu masih ingat atau enggak ya. Mungkin bisa Yang bercerita mana sedikit yang saat itu. 2017 ya itu Iya. Ya waktu di Nyam ya Nyam, itu yang waktu di sebentar. Oh, apa namanya Pavilion tempatnya? 28. Oh iya, Pavilion 28 ya. Itu aku masih ingat itu. Eh, itu tidak ngomongin soal Indonesia tradisional lagi. Aku Iya, ngomongin bahwa ini mewakili sebuah generasi si monster ini. Dia instan, dia mewakili satu karakter saat ini yang sangat instan, dan dia juga berbumbu yang sangat menggigit. Itu kayak ngebayangin kalau sekarang tuh semua harus di apa ya, dinaikin levelnya gitu dengan filter lah, dengan apa, itu kita banget gitu. Jadi ya itu yang aku angkat. Jadi macam-macam kan, ada aku ngomongin bagaimana kita ngedate, bagaimana apa ya, capeknya untuk menjadi apa ya, menggairahkan gitu. Ada juga yang apa tuh yang nge-filter yang anjing-anjingan itu juga ada. iya. Jadi emang Lalu juga ngulik ke instanan itu. ya dan juga ada kalau nggak salah yang pakai koran-koran gitu ya. Koran itu kayak kardus, Oh, itu kardus ya. ya kardus mie instan juga. Aku gambar di atasnya kardus mie instan. Itu Iya. juga Itu ada. kok ngumpulin kantong mie instannya ya. Ya itu juga gampang lah, makanan sehari-hari. Bukan sempat minta teman-temannya. Ya iya, saya semua orang kan pasti punya. Iya sih, benar juga. Tapi itu ini menarik karena membuat sebuah pameran yang juga bisa melibatkan orang-orang, apalagi terutama yang sudah biasa memakan mie instan. Nah, untuk beranjak lagi ke poster festival
100% manusia yang pertama. Hmm. Nah, mungkin itu lebih ke inspirasinya ke situ. Itu gimana tuh waktu itu? Itu 2015 ya. 17. Kamu memang banyak sekali membuat poster buat festival sebelah. Oh, yang bareng Leka ya? Iya, yang kalian berdua kerja bareng gitu. Bentar, gambarnya kayak apa aku lupa. Yang ada si eh, gambar orangnya tengah-tengah. Aku ada nggak ya di Yang sini? bentar. Yang Leka masukin gambar manusia-manusianya di dalam tulisannya, terus kamu bikin. 100%. Ah. Iya, iya. Hmm. Eh, itu sih kayak waktu itu kita kalau nggak salah mikirnya adalah berusaha mengangkat diverse-nya manusia-manusia Indonesia sekarang gitu yang emang macam-macam, baik yang tampak dan tidak tampak gitu. Kalau nggak salah Leka bagian yang tampak, aku bagian yang tidak tampak. Iya, betul. Tuh, 100-nya, 0-nya jadi mata. Iya, betul. Iya, waktu itu kamu yang bikin yang bagian gelapnya, sementara Leka yang bikin bagian terangnya. Kayak memang sesuai ya dengan seni karakteristik seniman. Ya karena manusia kan memang ada yang baik dan yang mereka bilang tidak baik. Aku nggak mau bilang buruk. Gelap dan terang udah. Oh, oke. Nah, ini menarik ketika kamu sendiri lebih memilih untuk melihat si manusia sebagai gelap dan terang. Dan kenapa inspirasinya membuat poster festival 100% manusia yang pertama dengan edisi itu karena ingin menampakkan sisi manusia Indonesia yang beraneka ragam dan juga ada sisi gelap dan sisi terang. Nah, buat kamu sendiri itu sebenarnya apa sih perspektif tanpa kamu sadari ya? Kalau misalnya soal kalau aku tanya dirimu kan, wah karya-karyamu sangat ini ya, sangat ada unsur HAM-nya, tapi kamu pasti yang apa iya? Nggak mungkin. Tapi kan kamu suka ya. Kamu pasti akan ngomong gitu kan. Nah, cuma tanpa disadari karya kalau aku lihat dan mengikuti karya-karyamu itu selalu ada unsur sosialnya, perubahan sosial di masyarakat. Kayak kemarin ketika lagi rame kasus Tili, kamu ada gambarnya, Bu. Ibunya. Ya kan? Dan itu selalu ada maksudnya dalam segi Igor ya dan dalam segi gambar-gambarmu yang lain di poster misalnya. Itu. Nah, sekarang aku tuh pengen penasaran aja sih sebenarnya pandanganmu sendiri itu perspektif HAM-mu sendiri itu seperti apa? Apa sih hak asasi manusia menurut Alam Taslim seorang visual artist? Mungkin aku tarik lagi ke yang poster pertama itu. Ya. Kenapa aku memilih untuk menggambar yang sisi yang gelap, yang gelap itu? Karena menurut aku itu melengkapi kita sebagai manusia. Karena kita tuh terlalu menjaga bahwa itu nggak boleh keluar di permukaan. Bahwa kita semua harus 100% indah, sempurna, putih, baik, budi pekerti, wati. Dan itu aku nggak believe di situ. Kalau aku percaya bahwa setiap manusia itu pasti punya sisi yang tidak baik. And it is okay to have that side. Pasti kamu deh. Gimana ya, kalau aku ngeliatnya baik dan buruk kan memang dari apa yang terjadi saat itu, pengalaman itu, dan apa yang
harus apa ya, dengan keadaan seperti di saat itu kita akan ada di satu sisi yang kita harus milih menjadi ke kanan atau ke kiri gitu. Dan kita nggak mungkin lahir dari bayi udah jadi baik tanpa kita tahu apapun. Ya pasti kita akan ketemu yang namanya menjadi buruk, menjadi jahat. Mungkin sebaik-baiknya kita di mata orang lain itu kita adalah jahat. Mungkin ya kalau aku sih. Dan sisi gelap itu menurut aku memang harus ada supaya nyimbangin bahwa kita adalah manusia. Kalau enggak kita nabi atau malaikat. Oke, itu menarik ya. Berarti menariknya dalam arti kata kita bisa menerima diri kita maupun diri orang lain dari berbagai macam sisinya. Ya selama kita bisa belajar dari kegelapan itu gitu. Oke. Nah, selama ini kalau dirimu sendiri sebagai pengembangan selama karir menjadi seorang seniman visual, itu pengalaman apa yang dirasakan ketika berhasil mengembangkan sebuah kegelapan yang pernah dirasakan? Apa ya? Mungkin kayak dulu kita pernah di festival sebelumnya bikin satu kolaborasi pameran kolektif yang ngomong dan temanya fetish. Nah, kan itu adalah sisi gelap juga sebenarnya. Tapi ya emang salah ya dengan punya sesuatu yang ada di sisi gelap itu, dan kayaknya banyak yang bisa aku rasakan dengan cara yang berbeda. Mungkin ada satu komik BDSM yang aku suka banget, yang dimana seorang dosen mengajari menjadi trainer dari mahasiswanya untuk menjadi slave dia. Dan aduh, kenapa aku bahas itu ya? Nggak apa-apa. Cuman ada hal-hal yang melewati, mungkin kalau kita di Indonesia tuh gila ya, moralitasnya tuh kemana gitu. Kok tega banget sih si anak ini dibeginiin, dibegituin. Tapi bagaimana si anak itu menerima semuanya dan akhirnya berserah, itu kok menjadi sangat romantis gitu loh. Aku bisa melihat sebuah romantisme dari kegelapan. Itu aja aku pas bilang ke teman-temanku, aku dibilang aku kejiwa aja. Cuman cerita itu ada, dan apa ya, sekeras-kerasnya kita menolak itu ada. Nyambung nggak sih? Nyambung, kan aku tadi tanyanya memang soal kegelapan. Kegelapan yang kamu embrace. Iya. Habis kalau enggak siapa yang nge-embrace? Semua pada pengen jadi baik sekarang. Gak ada yang pengen jadi Thanos. Buat baik, positif, lalala, inspiratif. Ini menurut aku ini justru sangat sangat relevan karena di 100% manusia kita berusaha untuk bukannya menggurui ya, tapi paling tidak kita berusaha untuk membuka kepada teman-teman bahwa it is okay to be what you are. Dan ya udah, lo harus nerima diri lo dulu, paling tidak bisa dimulai dengan menerima diri lo apa adanya, mau si yang tadi dirimu bilang mau yang sisi gelap, mau sisi mau sisi terang, itu dulu yang harus diterima. Karena kan kadang, waduh ini ada halo lambe turah tiba-tiba, hai Iski kamu jangan mengacaukan ya, awas. Loh kok bahaya nih kalau dia datang nih. Ya memang betul suka berisik dia soalnya.
Iya. Nah, sekarang karena tadi kita udah ngomongin sisi gelap dan sisi terang dari manusia, tadi ada satu pertanyaan aku yang belum sempat kejawab sih. Apa sih perspektif hak asasi manusia kamu sendiri? Seorang alam taslim itu memiliki perspektif Uh, menurutmu, menurut alam taslim, hak asasi manusia itu apa sih? untuk belajar sih kalau mungkin aku lihat ya. Kayak menjadi baik itu adalah belajar, menjadi buruk juga itu adalah belajar. Jadi ya kita nggak bisa expect diri kita untuk terus menjadi baik karena kita harus tahu buruk itu kayak apa juga, ngalamin juga. Yang penting kan maksudnya kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi itu. Bahkan Hmm. menjadi jahat pun itu ternyata bisa memberikan impact yang baik untuk orang lain. Contohnya apa? Kayak ya dekat sama orang, benar orang itu bajingan banget, ternyata di saat yang sangat tepat dia si bajingan ini membuat kita keluar dari comfort zone dan bisa melakukan banyak hal yang keren-keren. Oh, oke, Jadi baiklah. Sepertinya, peran dia menjadi jahat. jadi perannya dia menjadi jahat dalam hidup Anda supaya tertrigger. Iya, ternyata orang butuh itu. Oh, oke. Bisa Yang itu, jadi gitu kan. oke. Oh, tadi eh, ada yang goyang. Udah nggak goyang aku. Udah. Oke, ya sip. Oke, berarti itu ya. Godek-godek langsung kedenger. Tadi ngomongin soal hak asasi manusia. Nah, sekarang ngomongin soal kita mulai sedikit menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah diajukan di Waduh. Instagram ya. Aku juga harus lihat kepean aku nih. Iya. Yang aku inget tadi adalah apakah apa yang survive menjadi seniman di Indonesia itu. Itu bisa banget sekarang. Cie. Oke, mungkin pertama-tama diceritain dulu bedanya dulu dan sekarang. Kalau kamu bilang itu bisa sekarang, berarti dulu nggak bisa dong. Hmm, mungkin karena dulu itu aku ngelihat dari ngelihat dari apa yang terjadi di keluarga sih, di mana orang tua tidak bisa berkembang menjadi seorang seniman. Akhirnya mereka banting setir jadi landscaper lah, bikin bikin apa, bikin mainan lah, Jadi peralatan arsitek. TK. Jadi banyak hal yang dilakukan, pokoknya jangan jadi seniman Mm-mm. gitu. Tapi sekarang bahkan anak muda pun banyak yang appreciate dan banyak apa ya, seni itu tidak satu tone gitu, tidak patung atau lukisan, tapi kita bisa ekspansi apa yang seperti yang aku lakuin ya, merchandise, dimana itu buat aku seni yang sangat menjembatani ke, ke semua lapisan masyarakat, tidak elitis. Kenapa tidak elitis? Apakah ada pandangan bahwa seni itu milik orang-orang tertentu saja atau? Mungkin dulu seni itu ada di dalam ruang pajang yang sangat eksklusif, tapi sekarang seni itu bisa dipakai. Dan Igor sendiri, monster aku sendiri, secara konsep dia lahir untuk menjadi seni yang dipakai. Ya sekarang sangat beragam lah. Dan juga dengan seni pakai itu dalam bentuk merchandise lebih affordable, bahkan semua teman-teman yang mungkin apa ya, teman sendiri tuh bisa beli, nggak nunggu kolektor, nggak nunggu seseorang di usia berapa dan penghasilan berapa untuk bisa menikmati. Jadi dirimu lebih memikirkan bahwa seni itu sendiri adalah sesuatu yang bisa Dinikmati semuanya. diakses dan dinikmati semuanya. Iya.
Dan kenapa sekarang sangat bisa banget ya, eh, apa ya, perkembangan brand, advertising dan macam-macam juga support. Hmm, oke. Jadi kalau sekarang ini bisa banget karena juga disertai dengan keperkembangan zaman dan teknologi. Iya. Dari Dan juga untuk platform-platform yang baru kayak digital tuh ada kayak Karsa dan mungkin dulu Etsy ya, Etsy. asik. Itu kan sangat membawa seni ke lebih lebih beragam dan lebih blending bentuknya macam-macam. Oke. Oke. Nah, ini juga sudah ada pertanyaan lagi. Seniman itu belajar atau bakat ya, dari Semi Simanjuntak bertanya. Semi. Kamu kayaknya nggak usah begitu dong. Dua-duanya sih bisa sih. Karena ada teman aku yang kuliahnya ekonomi juga ada jadi seniman. Jadi seni kan juga beragam. Oh, jadi bisa ada, kalau punya bakat menolong, tapi kalau belajar pun juga bisa. Bisa dong. Kayak mungkin komik Topeng Kaca. Ketahuan referensi. Ada bakat, ada yang diasah. Mungkin nggak semua orang di sini tahu ya, komik Topeng Kaca mungkin ada yang lebih agak baru mungkin referensinya. Ya, begitulah. Siapa sih Topeng Kaca itu? Arumi dan apa sih namanya? Maya ya? Maya dan Ayumi. Maya, Ayumi. Maya Kitajima dan Ayumi Himekawa. Juara masih out. Oke, tadi udah terjawab itu. Tadi aku lupa ada pertanyaan. Tadi aku udah kasih ke kamu sih. Apa yang pertama itu pertanyaannya? Apa sih bedanya karya seni yang bertemakan HAM Nah, dan yang tidak? Aduh. nggak, soalnya ini ya, mungkin karena kamu sendiri tanpa disadari, tadi kayaknya juga baru nyadar tadi ya ketika pas aku ngomong bahwa ternyata karya-karya senimu memiliki eh, isu-isu sosial yang cukup kental. Isu-isu sosial sih iya. tapi tapi nggak di, Eh, itu nggak disengaja ya, maksudnya itu bukan tujuan utama. kok kayak itu terjadi aja karena mungkin seniman kan menyuarakan apa yang dia alami, apa yang dia rasakan. Jadi ya harusnya sih Betul. memang memang ngomongin hidup dia gitu. Mm-mm. Nah, apakah itu HAM atau enggak? Itu bisa macam-macam. Tergantung interpretasi orang juga ya. Iya, dan tergantung tema narasi apa yang dia angkat dan juga kapan dia berkaryanya. Itu ribet deh, kompleks banget. Jadi kalau Oke. bedanya aku gak tahu, dirasakan saja. Itu jawaban yang benar loh. Emang harus dirasakan seni itu. Oke, terus yang kedua itu adalah kayak tadi kita udah yang bahas yang kedua ya. Siapakah seniman Oh, yang favoritmu? mempengaruhi. Ya, yang mempengaruhi atau favoritmu. Favorit luar dan Indonesia. Mm. Kalau luar sih Van Gogh ya. Oh ya? Udah stres tuh. Kenapa? Kenapa Van Gogh? Dan karyanya Van Gogh yang mana?
mungkin kepengaruh gara-gara si filmnya dia itu yang Vincent. Vincent itu yang aku bener-bener kayak nggak nangis setiap 15 menit di situ. Di mana di zaman itu dia tidak apa ya, nggak kebayang seseorang yang tidak bisa mengekspresikan apa yang dialami, apa yang dia rasakan. Makanya dia selalu menggambar yang dia rasakan. Kita juga nggak tahu itu apa. Bahkan sampai dia memotong telinga dan ngasih ke perempuan itu pun juga ada cerita apa di situ. Sekarang kan kita nggak tahu yang fix Iya, itu betul. apa. Dan itu yang akhirnya itu penderitaan itu ya kayaknya aduh gitu. Iya, iya. Beda dengan kesukaan kamu Frida gitu kan. Kan ekspresif dan semuanya ceritanya bisa ternarasikan dari berbagai cerita. Tapi Van Gogh itu dikit banget ceritanya. Kita nggak tahu apa yang ada di kepala dia. Bahkan matinya dia karena apa juga masih sebuah pertanyaan besar, apa yang terjadi. Iya. Coba ada Facebook zaman dulu ya. Udah ada status dari awal gitu. Terekam semuanya ya berarti ya kalau sosial media zaman dulu. Itu sih yang Oke. penderitaan dia sih yang kayak aduh, jadi kayak gregetan gitu. Dan dia membuat sebuah karya yang repetisi, dia yang membuat Bunga Matahari terus-terusan itu belajar terus, dan bagaimana dia membuat semacam jam kerja. Jadi jam berapa dia keluar, dia menggambar, selesai ada jamnya juga. Jadi kayak bekerja. Oke. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang emut-emutan. Saya juga. Jadi disiplin kerjanya dia dan juga inspirasinya dia, Dan misterinya semangatnya dia. Vincent dan misterinya dia. Ada satu film juga tentang Vincent yang mungkin perlu ditonton, Eternity Gate. Di situ di situ menggambarkan salah satu perspektif di mana Van Gogh sebenarnya memotong kupingnya itu untuk Gauguin, temannya dia. Ya, waktu itu menemani dia di desa itu. Gitu. Dan minta disampaikan, cuma si cewek itu nggak berani ngasih karena aku terima telinga orang. Maksudnya dia motong telinga itu supaya si Gauguin tetap tinggal. Nah, banyak orang yang berbicara bahwa mereka berdua memiliki hubungan romantis, romansa atau apa itu ada juga itunya. Dengan lalu kalau di situ sih di film itu, ya pastinya macam-macam. Nah, kalau yang Indonesia gimana? Sama ya. Banyak kayaknya nih. Iya, banyak ya. Tuh kan. Tapi sebenarnya aku sangat menyukai seniman atau visual artis muda sih. Kayak bahkan yang mereka yang masih struggle itu aku suka. Mungkin karena aku tinggal di Bali waktu itu dan beberapa kenal dari mereka, nama-nama seperti Swufwan, Andre Yoga, mungkin bukan mereka yang tidak ada di Art Jok atau Art Jakarta, tapi bagaimana karena mereka bisa mengenal. Ada siapa lagi tuh yang mengenanya apa? Karena apa? Karena mereka menyuarakan sesuatu yang mewakili cerita mereka, ya anak-anak itu, anak-anak muda itu, bagaimana di Bali, bagaimana struggle-nya menjadi orang Bali, dan ya itu lebih kompleks dan lebih nyata juga. Dan karena aku tinggal di sana waktu itu, aku juga bisa melihat bahwa itu benar-benar nyata. Tidak pretensius ya? Iya, dan tidak bisa dirasakan oleh kita yang mungkin ke Bali cuma buat seminggu, 2 minggu gitu, yang masih honeymoon. Ini masalah-masalah Bali sangat wow, sangat bikin stres. Gitu.
Oke. Terus tadi juga tadi kayaknya kita udah jawab juga tuh pertanyaan yang inspirasi untuk poster. Kan tadi udah diobrolin juga ya. Iya, Ini juga ada lagi yang nanya, Mas Alam, apa sih yang harus dipertimbangkan dalam menyuarakan hak asasi manusia melalui visual? yang dipertimbangkan ya suara kamu mau menyuarakan apa, narasinya apa. Kayak apa ya? Aku sih selalu percaya dengan narasi itu harus relate dengan yang kita rasakan, kita alami sehari-hari dan emang jujur gitu. Jadi ketika kita ngomong itu emang valid, nggak bisa nggak yang pura-pura gitu, nggak yang riset. Itu adalah emang teriakan pribadi kita gitu. Itu kayaknya lebih mengena kalau aku. Nah, itu kayak aku rasain di karyanya siapa tuh yang aduh my god aku lupa namanya. Hmm, yang pernah pameran di Uma Seminya, aku lupa namanya, tapi dia bilang bahwa uh, aku capek menjadi eksotis, dan itu adalah suara orang Bali untuk dunia, dan bahasa gambar dia yang apa ya, dengan mencoret semua lukisan perempuan Bali yang telanjang dada di bagian pentil. Jadi kayak menjadi Bali itu berat, menjamu kalian dengan eksotisme ini berat buat mereka. Nah karena itu adalah keluar dari mulut dan tangan dan visual mereka yang memang orang Bali, yang orang yang melakukan itu kan langsung believable gitu, langsung kena. Selinat, iya, maaf Seni Sapitri. Blank, Akhirnya aku ada yang blank. memberitahu. Ya, terima kasih Senisa Fitri sudah memberi tahu siapa senimannya, namanya Selinat. Aku blank, ya Allah, maaf. Ya ini menarik ya karena ada pameran yang semacam itu di mana kayaknya perasaan rakyat Bali atau penduduk Bali kali ya itu juga banyak dirasakan. Aku pernah melihat pameran serupa tapi bukan di Bali, di mana waktu itu di Amsterdam, dan itu sama seniman lokal juga, cuma aku lupa namanya siapa, dan mereka juga sangat letih dengan banyak orang, setiap orang Eropa pasti datang ke Amsterdam cuma buat party. Jadi setiap weekend itu penuh sama orang asing, dan orang aslinya nggak mau keluar, nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu. Jadi aku kayaknya kalau kamu bilang, sayang aku nggak sempat ngeliat si Selinat ini di Uma Seminyak, tapi I can feel the vibe dan also the social issue that's portrayed. Lalu ini juga ada pertanyaan dari, ini nggak penting sih pertanyaan dari Iskandar Iski. Pernah ada yang bilang nggak kalau Ko Alam mirip Steve Aoki atau Abu Rizal Bakri? Diam kamu. Nggak penting Iski, coba pertanyaan yang benar. Kamu nanyanya asal-asalan. Terus tadi kayaknya kita udah menjawab semuanya ya. Nggak ada yang nomor 4 kayaknya belum deh. Apa tadi inspirasi? Oh iya, yang terakhir apa? Aku lupa. Yang terakhir kita bahas tadi. Oh iya. Nah, sekarang bagaimana dengan kamu sendiri selama masa pandemi ini? Bagaimana seorang seniman menghadapi masa pandemi ini? Terutama visual artist. How do you survive in times like this?
kayak kayak kita dibuat untuk ngelihat apa yang kita punya sekarang, ya udah dijual-jualin. Ya iya, jadi banyak hal kayak awal-awal pandemi itu kan bener-bener aku narikin semua merchandise dan itu jual dengan diskon dan promo. Setelah itu aku bikin ilustrasi wajah, kemudian apa lagi? Oh, mengajak kerjasama ke beberapa brand yang mereka bisa memproduksi dan menjual. Jadi aku dapat komisinya aja. Jadi kayak emang harus harus meres yang kita bisa lakukan sekarang. Termasuk juga bersedia mengorbankan beberapa hal ya, misalnya seperti galerimu sendiri. Iya, ya amputasi itu. Nah, itu mungkin bisa diceritakan, berbagi pengalamannya, karena itu pasti keputusan yang sulit untuk diambil kan sebenarnya. Ketika Iya, harus mengamputasi salah satu anggota tubuh. ya karena kalau harus rasional juga sih apa yang kita mau dengan apa yang kita punya untuk mensupport yang kita mau, dan mungkin seniman suka banyak maunya gitu dan kadang melupakan yang dia mampunya, dan saat pandemi ini emang harus dipaksa untuk dengerin bahwa mampunya segitu, jadi memang harus memahami dan harus berkorban. Mungkin saat ini nggak bisa, mungkin kita bisa lakukan tahun depan, 2 tahun lagi, kita nggak tahu. Mundur untuk lari lah nanti. Mundur untuk lari, wow, oke. Rem dadak. Kamu jangan ngomong rem mendadak, ini udah harus rem mendadak. Katanya. Oke, nah karena itu harus diambil keputusan besar untuk mengamputasi galeri Silakan Masuk ya. Iya. Dan ternyata sekarang aku pindahin studio di kamar kosan aku yang ternyata lumayan luas. Jadi ya sebenarnya aku cukup, tapi aku itu banyak maunya gitu. Dan mungkin pandemi itu kita dipaksa untuk melihat apa yang kita punya, yang selama ini kita nggak kita anggap itu ada gitu. Ruangan yang besar tapi nggak dipakai maksimal. Ternyata bisa. Udah ada studio, udah ada teras, udah ada tanaman dikit-dikit. Jadi memaksimalkan semua yang sudah dipunya pada saat masa pandemi ini. Iya. Dan juga ada cerita teman aku yang kalau tahu lemari Lila. Hai Mbak Lila. Dia kan selalu dia suka belanja kain gitu kan. Ketika pandemi dia nggak bisa belanja kain, langsung dia ngecek kain apa yang dia punya, ternyata banyak. Itu kita lupa kita punya apa sebenarnya. Dan ternyata ya, mungkin saat ini menjadi saat dimana kita menghabiskan apa yang seharusnya bisa kita lakukan dengan yang kita punya. Jadi juga lebih melihat diri kita sendiri, apa yang kita punya di diri kita sendiri, dan memaksimalkan apa yang sudah kita miliki itu tanpa perlu iri dengan pagar sebelah, halaman sebelah. Iya. Gitu.
Oke. Nah, ini tadi ada yang bertanya lagi di sini. Tadi tapi kayaknya udah kita jawab ya. Ke Alam dapat inspirasi dari mana awalnya desainnya memilih mie instan? Mungkin Iya. karena dirimu baru bergabung, Iva. Tadi udah sempat diomongin di awal-awal. Karena kegemarannya, karena itu makanan kesukaannya. Bukan kesukaan sih, makanan yang bisa dimakan karena pulang kerja. Waktu kerja di perikanan sudah terlalu pagi, jadi makannya itu. Iya. Ada apa lagi? Coba aku track. Belum, belum ada pertanyaan lagi. Sekarang aku ingin bertanya sih, sekarang kamu ada proyek ke depannya nggak sih? Project ke depan sih apa ya? Selain menanggapi isu-isu sosial seperti tilik kemarin. Project dengan Museum of Toys kayaknya mungkin baru bisa tahun depan. Sekarang sih lebih menata website sendiri karena itu ternyata ambil banyak waktu karena aku apa ya archivingnya nggak beres, jadi nyari dokumentasi di sana sini. 5 tahun ternyata banyak banget yang sudah dilakuin, jadi ya gitu, itu ngambil tenaga banyak. Justru malah di masa pandemi ini punya waktu ya untuk membuat website sendiri. Mungkin udah bisa dikunjungi belum website-nya supaya bisa dipromosikan juga? Bisa kok, alamtaslim.com. Mudah sekali ya. Sudah sejauh mana websitenya? Ya, exhibition sudah ada beberapa masuk, beberapa program juga masuk. Merchandisingnya masih dikit-dikit, tapi udah bisa diakses. Wordingnya juga seadanya, belum dikulik lagi, yang penting informatif. Wordingnya juga masih seadanya, belum diulik lagi. Oke, nah tadi kita udah ngomongin, udah hampir semuanya sih kita omongin, pertanyaan-pertanyaan juga sudah kita jawab semua. Nah, aku kalau ini pertanyaan dari aku pribadi, selain Igor, apakah ada keinginan lain, adakah keinginan karya lain yang sedang dikerjakan mungkin? Belum ada sih, belum ada. Ini kerjaannya cuma makan, tidur. Sangat menginspirasi ya, seperti layaknya 280 juta manusia yang lagi kena pandemi di Indonesia. Iya. Oke, mungkin terakhir ya, pertanyaan terakhir, ada tips-tips nggak sih buat seniman muda Indonesia? Siapa tahu ada teman-teman yang pengen jadi bergerak di pekerjaan ini juga. Karena kan tadi kamu bilang juga pekerjaan ini cukup menjanjikan di masa sekarang. Tipsnya ya keras kepala lah. Tapi kayaknya itu modelnya semua seniman ya, harus keras kepala. Cuma bentukannya aja yang beda-beda atau porsinya aja kali yang beda-beda. Iya, karena sekarang kan lebih mudah informasi dan mencari inspirasi juga banyak banget, mencari referensi juga banyak, dan bagaimana kesempatan juga sangat terbuka luas. Mau bikin pameran, mau bikin merchandise, mau bikin apapun, semua ada jalannya. Jadi menurut aku keras kepala aja dan niat dan beneran dan memaksimalkan, jangan yang ogah-ogahan. Kalau ogah-ogahan juga kesal saya malah melihatnya. Udah pernah punya pengalaman itu ya, yang ogah-ogahan. Iskandar nih apa ya? Sistagor, Tagor. Oke, terima kasih ya Alam. Alam sudah menjadi tamu kita di 100%
stay at home kali ini. Terima kasih, sukses selalu, dan waktunya sudah tinggal 18 detik lagi habis. Jadi aku harus say goodbye. Thank you, good luck dengan karya-karyanya. Sampai ketemu lagi. Semuanya thank you yang sudah ikutan.